tempat di mana nongkrong online kesayangan kalian nih yang para penonton pada dengar. Kita tuh akan ngebahas pajak tapi rasanya kayak ngobrol sama teman di warung kopi. Bareng aku Rifani Rahmawati dan Aku Nurul Amelia Putri. yang bakal nemenin kalian dengan obrolan yang santai tapi tetap nyambung dan pastinya ilmunya mengalir. Bener banget Kakak Rifani. Kalian pasti tahu ya, pajak itu sering banget bikin orang jadi alasan kayak mendadak pusing. Tapi tenang aja, di sini kita bahas semuanya pakai bahasa yang friendly, tetap ngalir dan gak bikin otak panas. Nah, pada episode hari ini kita bakal ngebahas spesial karena kita akan ngebahas dua pasal kayak jadi yang bakal di pikiran teman-teman di luar sana kayak menyeramkan gitu Kakak Amel. Bener banget Kakak Rifani, Nah, apa aja? Kita akan ngebahas PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Tapi jangan takut dulu Kakak Rifani, tenang aja. Kita bahasnya pasti bakal pelan-pelan, santai, sambil ketawa-ketawa, dan pastinya dengan contoh yang relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman-teman semua, siapin minuman favorit, cari posisi paling PW, dan biarin kuping kalian rileks. Karena episode hari ini dijamin bikin kalian bilang, oh gitu tuh, berkali-kali. Nah, di sini tuh kita bakal kupas tuntas dengan PPh pasal 21 dan 26. Nah, di sini kita tuh nggak berdua doang nih Kakak Amel. Di sini kita tuh bakal ditemenin oleh dua narasumber yang kalau diomongin pajak tuh kayak seru banget, kayak lagi ngomongin drama Korea gitu. Di sini ada Kakak Arya sama Kakak Rosi. Halo semua, aku Arya Bagus Pamungkas, aku mahasiswa aktif D3 Perpajakan Universitas Trisakti. Halo semua, aku Rosnya Zamati, mahasiswa aktif D3 Perpajakan Universitas Trisakti. Nih pasti nih tipe-tipe mahasiswa yang kalau ditanya sama temen-temen ya jadi sudut pandang tugasnya. Bener banget Kakak Rifani. Pasti kalau Kakak Arya kayak, gimana sih Kak mekanismenya? Terus kalau Kakak Oci mungkin berapa sih tarifnya dan pasal-pasalnya nih ya? Itu kurang lebihnya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih narasumbernya gimana nih? Udah siap belum nih kita kupas tuntas tentang PPh pasal 21 dan 26 Kakak Arya, Kakak Rosi? Udah siap banget nih Kak, ayo gaskan lah Kak. Wah, mantap banget nih, energinya langsung dapet. Bener banget. Tapi pertanyaannya itu kita bisik-bisik dulu lah ya Kak. Oke, pertanyaan pertama nih buat Kakak Rosi. Kenapa sih orang-orang di luar sana, pasti teman-teman juga ngedengar PPh pasal 21 itu langsung ciut? Kenapa tuh Kakak Rosi kalau boleh tahu? Karena tuh mereka lihat PPh pasal 21 tuh cuma karena potongannya itu, bukan karena mekanismenya itu. Jadi kayak langsung mikir, lah kok gaji gue diambil sama negara. Bener banget ya teman-teman. Pasti teman-teman di rumah juga kalau yang belum tahu apa itu PPh pasal 21 pasti bakal panik karena gajinya bakal dipotong dengan PPh pasal 21 ini. Nah udah disinggung-singgung sedikit tentang gaji-gaji nih. Kakak Arya boleh nggak sih jelasin PPh 21 pakai bahasa yang santai kayak kita lagi nongkrong di coffee shop? Nah boleh banget Kak. Simpelnya gini, kalian kan pada kerja ya, terus pastinya dibayar dong karena kalian kerja itu. Nah karena kalian mendapat penghasilan, jadi kayak negara tuh minta bagiannya sedikit dari gajian itu. Nah nanti tuh pajak tuh buat apa sih? Ya buat pembangunan. Terus ada pembangunan fasilitas, kayak pembangunan jembatan, tol, dan lain-lain. Jadi itu kayak dari kita, untuk kita, kembali lagi tuh ke kita Kak. Nah yang kena itu siapa aja? Yang pasti karyawan, freelance, pekerja lepas, bahkan influencer tuh kena loh Kak. Wah, free influencer juga kena. Ternyata mereka yang suka bilang kerjanya santai nih, uangnya tetap ngalir. Tapi jangan lupa pajaknya juga ikut ngalir. Nah betul tuh Kak. Nah bahkan tuh ada satu influencer yang ngasih tahu tuh, bahkan pajaknya mereka tuh sampai kena lapis 5. Bisa dibayangin gak Kak? Berapa penghasilan dia? Wah, masih gede banget tuh ya penghasilannya. banget. Oh, benar. Iya, makanya banyak influencer tuh kaget pas ngelihat honor mereka tuh kok udah langsung dipotong sama pajaknya itu. Apalagi sampai ke lapis kelima ya Kak. Bombastis banget pastinya. Nah teman-teman, episode kali ini nih penting banget nih agar teman-teman di rumah itu nggak panik di kemudian hari kalau misalkan gajinya bakal dipotong sama PPh pasal 21.
Oke, sekarang balik lagi nih ke Kakak Rosi. Kenapa sih pajak setiap orang itu beda-beda, padahal kerjanya tuh sama-sama full time? Pasti beda karena kan ada bedanya tuh dari PTKP-nya, tunjangannya, komponen gajinya. Nah, dari PTKP-nya itu ada yang udah nikah, ada yang punya anak, ada yang masih jomblo. Mungkin kayak penonton-penonton sekolah. Ya kan, teman-teman pasti kalau misalkan pajak yang lebih besar itu gara-gara jomblo, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman dapat potongan PPh 21 lebih besar, ya jangan panik. Walaupun sama temen sekantor itu kerjanya sama, pas dilihat dulu apakah dia sudah menikah, punya tanggungan atau enggak. Jangan dibandingin sama kalian yang masih jomblo. Waduh, dalam banget omongannya nih Kak Arya, teman-teman tuh dengerin. Nah, sekarang kita agak sedikit lupain PPh 21, tapi masih ada sangkut pautnya nih sama PPh yang lainnya, yaitu PPh 26. Kakak Arya boleh nggak sih jelasin sedikit, ini itu pajak buat orang luar negeri atau bukan sih? Nah, simpelnya iya buat orang luar negeri, tapi tidak orang luar negeri aja ya. Badan yang dari luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia itu juga dipotong PPh pasal 26. Nah, jadi tuh gampangnya gini, mereka orang asing dapat duit dari Indonesia. Nah, jadi Indonesia tuh mintalah bagiannya sedikit buat Indonesia dan nanti bakal dipakai sebagai pembangunan, penyebaran fasilitas-fasilitas. Nah, jadi itu balik lagi ke kita. Oh, benar. Bener banget, Kakak Arya udah dikasih contoh langsung sama Kakak Arya. Terus tarifnya itu berapa sih Kak Arya? Nah, standarnya itu tarifnya 20% dari penghasilan bruto. Nah, tapi nggak semua negara itu dapat tarif sebesar 20% Kamel. Nah, ada namanya tax treaty atau P3B, yaitu persetujuan penghindaran pajak berganda. Jadi negara luar itu kerjasama sama negara Indonesia yang bikin tarif pajak itu lebih kecil dari tarif yang sudah diatur semestinya. Jadi bisa aja dapat 15%, 10%, atau bahkan 5%. Oke, berarti penting banget ya, kita harus lihat dulu tax treaty biar nggak salah potong nih teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita tuh punya contoh nih ya, kayak misalkan nih perusahaan Indonesia rekrut editor video dari Korea buat project. Nah, kalau kita bayar itu harus dipotong PPh pasal 26 atau enggak ya, Kak? Nah, benar Kak Rifani, jadi harus dipotong PPh pasal 26. Namun untuk tarifnya kita harus cek dulu adakah tax treaty atau P3B antara Indonesia dengan Korea. Nah, penting banget kan teman-teman harus cek tax treaty dulu, jangan asal transfer nanti malah kena koreksi. Iya. Dan teman-teman, di sini tuh kita akan ngasih ilmu-ilmu yang teman-teman kalian yang teman-teman di luar sana tuh nggak tahu, apa itu tax treaty atau itu P3B. Boleh mungkin ya Kakak Oci kasih dulu salah satu contoh lagi dong biar kita tuh makin kebayang loh begini PPh 26. Oke, mungkin salah satu contohnya mungkin para penonton sering dengar lagu dari luar gitu kan. Nah, itu perusahaan Indonesia bayar royalti atas lagu-lagunya itu loh ke musisi luar negeri. Jadi otomatis itu kena PPh pasal 26 dulu sebelum dibayar. Oke, itu gampang banget untuk dibayangin nih oleh teman-teman yang di rumah yang lagi rebahan dan lagi makan. Intinya, asal duit yang mengalir ke luar negeri itu harus dicek dia kena potongan PPh 26 atau enggak. Pasti dong kena PPh 26. Wah Sobat Pajak, nggak kerasa banget ya obrolan hari ini, ternyata udah lumayan panjang dan seru banget karena Kakak Rosi sama Kakak Arya bisa ngejelasin PPh 21 dan PPh 26 pakai bahasa yang santai banget, pakai contoh-contoh yang real dan nggak ada istilah yang pengen kita buka Google buat searching dulu. Semoga setelah dengar episode kali ini kalian jadi ngerti soal pajak, lebih siap dan nggak panik lagi nih kalau misalkan lihat slip gaji atau honor pajak itu kenapa tiba-tiba otomatis dipotong. Pajak itu bukan harus sesuatu yang ditakuti teman-teman, tapi harus dipahami. Oke teman-teman, jangan lupa follow podcast ini dan kalian gak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Kita bakal bahas topik perpajakan yang lebih luas, lebih rame, dan pastinya lebih asik buat kalian dengerin sambil rebahan, makan, atau cemil-cemilan yang lain.
Aku Rifani Ramawati. Dan aku Nurul Amelia Putri. Kami berdua pamit undur diri. Tetap semangat, tetap waras, dan ingat, Belajar pajak itu paling enak kalau dilakuin sambil santai. Yang penting tuntas, jelas, dan fun. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Pajak.